Ya. Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok eh, Project Big Data yang berjudul PySim Fraud Detection. Next. Perkenalkan nama anggota kami yang pertama ada Muhammad Fahri Abiyudia dengan NIM 054. Lalu ada saya sendiri Rizky Jamal Safrian dengan NIM 055. Lalu ada Erik Fernando dengan NIM 062. Lalu ada Muhammad Alfai Surya dengan NIM 071. Dan lalu ada Marwah Hal Hagai Excellent dengan NIM 072. Dan juga Irfan Muhammad Gufian dengan NIM 084. Next. Latar belakang Project Big Data kami yang pertama yaitu Big Data mampu meningkatkan proses komunikasi internal tim yang sedang melakukan pendeteksian fraud. Yang kedua, Big Data juga mampu memperluas sumber dan cakupan informasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk mendeteksi kecurangan. Nah, yang ketiga ada Big Data menyederhanakan proses deteksi penipuan dengan memungkinkan auditor menganalisis volume data yang lebih besar, beragam, dan cepat. Lalu, lalu ada inovasi. Yang pertama, inovasi menyederhanakan proses deteksi penipuan dengan memungkinkan auditor menganalisis volume data yang lebih besar, lebih beragam, dan lebih cepat. Yang kedua, mempermudah pemrosesan data dengan adanya PSpark yang menyediakan berbagai library yang dapat memenuhi kebutuhan pemrosesan data. Yang terakhir, dapat mengakses hingga petabyte data dari berbagai sumber penyimpanan berbeda dan memprosesnya secara cepat. Lalu ada tantangan. Big data dapat diandalkan karena umumnya data-data tersebut disediakan oleh pihak eksternal dan didapatkan oleh auditor secara langsung. Namun, big data juga mengandung noise data, data yang tidak diperlukan, korup atau tidak dapat dimengerti dan diinterpretasikan. Noisy data tersebut dapat menyebabkan rendahnya tingkat reliabilitas suatu data. Di sini ada tujuan dari proyek kami, yaitu fraud detection dilakukan dengan harapan agar ke depannya jumlah tindakan fraud dapat diminimalisasi, mengingat dampak dampak langsung yang ditimbulkan akibat adanya tindakan ini. Indonesia termasuk sebagai salah satu negara yang kasus fraud-nya cukup tinggi, terutama kasus korupsi. Next. Ada beberapa manfaat dari proyek yang kita lakukan ini, yaitu melindungi perusahaan dari user yang bermasalah, melindungi user dari tindakan yang tidak diinginkan atau merugikan, dan menciptakan sistem yang solid dan juga aman. Nah, selanjutnya pembahasan dan implementasi dari proyek yang kami buat. Pertama, data understanding. Tahapan ini yang dilakukan pada pemrosesan data. Tahapan ini akan dilakukan pemahaman pada data yang digunakan seperti jumlah baris data, jumlah fitur data, keterangan dari setiap fitur dan target fitur, dan dari mana data didapatkan. Pada penelitian ini, kami menggunakan data yang berjudul Synthetic Financial Dataset for Fraud Detection yang diambil dari laman Kaggle. Dataset yang dipakai terdiri dari 6.300.062.620 data dengan 9 fitur dan satu label. Berikut detail dari data tersebut. Yang pertama ada fitur step. Fitur step ini memetakan satuan waktu di dunia nyata dengan yang di dalam data transaksi. Setiap angka satu angka di kolom step ini menandakan 1 jam. Yang kedua ada tipe transaksi. Tipe transaksi ini maksudnya adalah tipe transaksi user yang digunakan user seperti cash, debit dan sebagainya. Memohon ini jumlah transaksi dalam mata uang lokal di mana transaksi transaksi itu dilakukan. Yang keempat ada name origin, yaitu ada nama pelanggan yang mulai transaksi. Yang kelima ada old balance origin, yaitu saldo awal sebelum transaksi. Yang keenam ada new balance origin, yaitu saldo baru setelah transaksi. Yang ketujuh ada name destination, adalah nasabah yang menjadi penerima transaksi. Yang kedelapan ada old balance destination,
yaitu saldo awal penerima sebelum transaksi. Yang ke-9 adalah new balance destination, yaitu penerima saldo baru setelah transaksi. Yang terakhir yang ke-10 yang merupakan target dari dataset ini adalah is fraud. Yang satu menandakan ini adalah transaksi penipuan dan nol yang menandakan ini transaksi bukan penipuan. Dan pada penelitian kali ini kita tidak menggunakan uh, fitur name origin, step, dan name destination karena kami menganggap tiga kolom itu tidak relevan untuk mendeteksi penipuan. Selanjutnya adalah tahap proses data. Pada tahap ini, semua fitur yang kita miliki pada data itu akan kita olah agar data itu dapat kita gunakan pada model yang akan kita buat pada penelitian ini, yaitu model logistik linear. Pertama ini adalah kita akan membuat, karena kita menggunakan Spark library, jadi kita pertama membuat Spark session-nya. Setelah itu kita akan baca data yang kita sudah download dari Kaggle. Kita bacanya dan masukkannya ke data frame Spark. Selanjutnya kita akan memilih fitur-fitur apa saja yang akan kita gunakan. Uh, Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, jadi yang kita gunakan adalah type, amount, out balance origin, new balance origin, out balance destination, new balance destination, dan is route sebagai target ya. Setelah itu kita menampilkan melihat dua teratas dari data tersebut. Lanjut. Tahapan selanjutnya itu adalah dari data frame tersebut akan dikelompokkan dalam fitur yang bertipe kategorikal dan numerik. Hal ini dilakukan karena dua tipe fitur tersebut akan memiliki praproses data yang berbeda. Contohnya, tipe kategorikal akan dilakukan encoder, dan pada tipe data numerik akan dilakukan normalisasi. Selanjutnya, tahapan selanjutnya adalah encoder untuk fitur kategorikal menggunakan one hot encoder. Namun karena fitur yang kita miliki bukan fitur yang bersifat order, maka akan dilakukan string indexer terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar hasil encoder yang didapatkan tidak bersifat order atau level yang didapat mempengaruhi hasil model yang akan dibuat. Selanjutnya, yaitu adalah membuat vektor assembling dari semua fitur yang digunakan. Ini diperlukan karena model yang digunakan adalah model PySpark yang membutuhkan hanya dua input, yaitu input dari vektor, vektor dari fitur, dan input vektor dari label sebagai target. Setelah semua proses dilakukan, maka akan dibuat sebuah pipeline yang meliputi semua proses yang telah dilakukan sebelumnya. Pipeline ini sendiri berfungsi untuk menyimpan alur pemrosesan data, yang jika ingin dilakukan pemrosesan data lagi, maka akan dilakukan dengan menggunakan pipeline yang sudah dibuat, di mana di sini dilakukan dengan stages. Selanjutnya, dilakukan penjalanan pipeline pada data frame yang kita gunakan. Selanjutnya, Setelah itu kita akan mengambil dua kolom dari data frame yang sudah diproses, yang sudah dipraproses, yaitu features dan label. Berikut tampilan data setelah dipraproses. Di sini menggunakan metode def.select. Selanjutnya dalam tahap modeling itu setelah data siap digunakan, penelitian ini akan membuat model logistik regression dari library Spark.
Data yang digunakan adalah 70% data training dan 30% data testing. Dan berikut langkah-langkah pengerjaannya, yaitu membagi data menjadi data training dan data testing menggunakan random split. Selanjutnya, proses membuat model logistik dan visualisasi hasil koefisien dari model tersebut. Langkah selanjutnya memvisualisasikan summary dari model, yaitu ROC (Receiver Operating Characteristic) dan area under ROC. Area under ROC. Kemudian kita melakukan prediksi pada data tes. Kemudian tahapan akhir yang dilakukan adalah melakukan evaluasi model terhadap hasil prediksi data tes. Evaluasi yang digunakan kali ini adalah binary classification evaluator yang mendapatkan hasil sebesar 0,934 dan lain. Next. Kemudian kesimpulannya adalah berdasarkan pemrosesan data yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa big data mengambil peran penting dalam kasus fraud detection ini, yaitu mampu meningkatkan hasil visualisasi data, mempercepat penciptaan data, dan mempercepat serta meningkatkan proses komunikasi internal tim yang sedang melakukan pendeteksian fraud. Berdasarkan pemrosesan data yang telah kami lakukan, dimulai dari data understanding, proses data, dan modeling, dapat disimpulkan bahwa logistic regression dapat digunakan untuk memodelkan dataset synthetic financial datasets for fraud detection dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan hasil evaluasi model terhadap hasil prediksi data tes sebesar 0,934, 0198, 2469, 05723. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.